Shalom, salam jumpa lagi dengan saya, Pendeta Mesnik Atopa. Pembahasan kita kali ini berjudul Unggul dalam Tuhan. Definisi unggul menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah lebih tinggi daripada yang lain, lebih pandai daripada yang lain, lebih baik daripada yang lain, lebih cakap daripada yang lain, lebih kuat daripada yang lain, lebih awet daripada yang lain, dan lain sebagainya. Kata-kata bijak tentang ciri-ciri manusia unggul adalah Confucius, filsuf dari Tiongkok yang hidup tahun 551 sebelum Masehi sampai tahun 479 menyatakan, manusia yang unggul membuat kesulitan yang harus ia selesaikan sebagai prioritas utama. Kesuksesan datang setelahnya. Selanjutnya ia mengatakan, manusia unggul selalu rendah hati saat berbicara, tetapi selalu luar biasa dalam tindakan. Anthony Robbins, motivator dan penulis dari Amerika Serikat, menyatakan, tidak ada kesuksesan sejati tanpa penolakan. Semakin banyak penolakan yang dialami, semakin unggul, semakin banyak belajar, dan semakin dekat dengan harapan Anda. Robert Greene, pengacara dan politikus dari Amerika Serikat yang hidup tahun 1833 sampai 1899 menyatakan, orang unggul adalah penolong bagi yang lemah. Ia bagai mata bagi yang buta, kekuatan bagi yang lemah, dan sebuah tameng bagi yang tak berdaya. Ia berdiri tegak dengan menolong yang terjatuh. Ia naik dengan mengangkat orang lain. Umat Tuhan haruslah menjadi umat yang unggul. Kita tidak akan pernah unggul jika kita berada di luar Tuhan. Di bidang apa saja umat Tuhan harus unggul? Yang pertama, harus unggul di bidang fisik. Umat Tuhan harus unggul secara fisik. Di dalam Daniel 1 ayat 8 firman Allah berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ada dua alasan Daniel menolak makan makanan raja. Yang pertama adalah makanan dari meja raja kemungkinan berisi makanan yang tidak halal, seperti yang tertulis di dalam Imamat pasal 11. Yang kedua, makanan yang kemungkinan sudah dipersembahkan kepada dewa sebelum dikonsumsi oleh raja. Dan kedua hal ini bertentangan dengan iman Daniel dan kawan-kawan. Di dalam Daniel 1 ayat 10, tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja. Di dalam ayat 12 firman Allah berkata, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Daniel mengajukan sebuah permohonan yang luar biasa, sekaligus beresiko tinggi. Tetapi oleh karena ia yakin bila mana ia menurut kepada Tuhannya, maka Tuhan akan memberikan jawaban, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Daniel 1 ayat 15, setelah lewat 10 hari sesuai dengan permintaan Daniel, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Daniel dan kawan-kawannya secara fisik menjadi unggul di Babel. Bukankah kita sering mendengar orang berkata, kalau hanya makan sayur saya tidak kuat kerja? Ada juga yang berkata, saya sudah pernah coba beberapa tahun, tetapi karena saya sakit lalu ke dokter.
Akhirnya dokter mengatakan, makan daging. Pernyataan di atas terjadi oleh karena kita makan sayur dan minum air putih. Tetapi pikiran dan selera kita masih mau makan daging. Akhirnya kita sakit-sakitan. Umat Tuhan harus lebih unggul dalam bentuk fisik yang sehat. Boleh jadi kita tidak bertubuh besar, tapi kita sehat. Boleh jadi kita tidak bertubuh atletis, tetapi kita sehat. Umat Tuhan yang sehat akan dirasakan dari keramahannya. Umat Tuhan yang sehat akan terlihat dari senyumannya. Dan umat Tuhan yang sehat semangat di dalam melakukan tugasnya. Yang kedua adalah unggul di bidang intelektual. Makanan dan pikiran serta mental sangat berhubungan satu dengan yang lainnya. Di dalam Daniel 1 ayat 19 firman Allah berkata, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Di bidang apa saja Daniel dan kawan-kawannya unggul. Firman Tuhan di dalam Daniel 1 ayat 17 berkata, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Mereka unggul di dalam pengetahuan, unggul di dalam tulisan, unggul di dalam hikmat, dan juga unggul di dalam penglihatan dan mimpi. Di dalam Daniel 1 ayat 20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Pada saat raja mengalami kesulitan dan membutuhkan orang bijaksana, maka Daniel lah yang akan dipanggil. Di dalam Daniel 2 ayat 25, Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Daniel 2 ayat 25 mengatakan, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Di sisi lain Daniel mau diremehkan. Di sisi lain Daniel mau direndahkan karena dia adalah tawanan. Namun di dalam kebijaksanaan dan pengetahuan dan hikmat dan mimpi dan penglihatan, Daniel lebih unggul dari orang Babel itu sendiri. Kenapa? Karena ia punya Tuhan. Bukankah kita juga seringkali diremehkan orang? Pada suatu kali saya ditelepon salah seorang anggota jemaat dari Flores. Dia bertanya demikian, Bapak tamat dari mana? Saya kaget. Saya katakan dari Unai. Pendeta, kalau bilang dari Unai kita diremehkan. Lalu saya menjawab, gelar hanya akan menjadi hiasan di batu nisan. Jangan malu karena kita adalah umat Tuhan. Jangan minder, tetapi buktikanlah bahwa kita mewakili Tuhan untuk menyaksikan kasih dan kebaikannya kepada orang lain. Daniel dan kawan-kawannya secara intelektual unggul di Babel. Kecerdasan intelektual lahir dari belajar tanpa harus mengenal usia. Itulah manusia unggul. Berapakah kapasitas otak manusia yang membuat kita unggul? Otak manusia berkapasitas 1 petabyte. 1 petabyte itu setara dengan 1000 terabyte. 1 terabyte itu setara dengan 1000 gigabyte. 1 petabyte itu setara dengan 746 juta buah floppy disk berkapasitas 1,44 megabyte.
1 petabyte itu setara dengan 223.000 buah DVD berkapasitas 4,7 GB. 1 petabyte itu setara dengan ukuran lagu berdurasi 2000 tahun. Artinya kita memiliki kemampuan untuk berkreasi, menyatakan kemampuan kita. Tetapi jangan lupa, kalau kita berada di luar Tuhan, maka kemampuan otak yang 1 petabyte itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya. Kenapa? Karena Tuhan pembuat otak itulah yang akan membuat kita untuk unggul dimanapun kita berada. Yang ketiga, unggul di dalam agama. Di dalam Daniel 3 ayat 1 ada informasi tentang penyembahan, dan penyembahan ini mengganggu sedikit kebebasan umat beragama pada waktu itu. Daniel 3 ayat 1 firman Allah berkata, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Ayat 4, dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Orang-orang muda ini tahu dengan jelas bahwa hukum Allah mereka melarang mereka menyembah patung. Tertulis di dalam Keluaran 20:4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, dan menyembah kepadanya. Mereka juga teringat akan tulisan Yeremia di dalam Yeremia 10 ayat 5. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki mata. Walaupun ada mata dia tidak bisa melihat, walaupun ada kuping dia tidak bisa mendengar, walaupun ada kaki dia tidak bisa berjalan, walaupun ada tangan dia tidak bisa bergerak. Daniel 3 ayat 15. Sekarang jika kamu bersedia, ini adalah permintaan kedua dari Raja Nebukadnezar kepada ketiga orang muda Ibrani ini. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Daniel 3:17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ketiga orang muda Ibrani ini memiliki komitmen yang sangat kokoh, sangat teguh, bahwa mereka tidak akan menyembah Allah lain, apalagi menyembah patung. Mereka hanya akan menyembah Tuhan alam semesta, pencipta langit dan bumi, yang sudah menuntun mereka dari Yerusalem berada di Babel untuk menjadi kesaksian di istana raja bahwa mereka adalah umat Tuhan yang sejati. Akhirnya mereka dilemparkan ke dalam dapur api. Tetapi ketika mereka berada di dalam dapur api, raja kaget oleh karena ada 4 orang di dalam dapur api berjalan dengan bebas, sehingga salah satu di antara mereka seperti anak dewa. Akhirnya mereka dipanggil keluar dari dapur api itu. Dan ketika mereka keluar dari dapur api itu, firman Allah berkata di dalam Daniel 3 ayat 27, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus,
Jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Mengapa? Karena Tuhan menyelamatkan mereka. Karena komitmen yang tinggi, maka Tuhan memberikan mereka keselamatan agar menjadi kesaksian bagi Nebukadnezar bahwa Allah dan mereka adalah Allah yang hidup. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Yang keempat adalah unggul di dunia kerja. Daniel unggul dalam pekerjaannya di kantor. Jika Anda mau mencari kesalahan Daniel, itu adalah pekerjaan yang sia-sia sebab ia tidak melakukan kesalahan. Di dalam Daniel 6 ayat 6 dan 6 ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat kesalahan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel tidak korupsi. Daniel tidak terlambat. Fingerprintnya menyatakan ia lebih awal datang dan lebih lama pulang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Daniel sangat sempurna sampai tidak didapati kesalahan atau cacat sedikit pun. Anda hanya akan menemukan bahwa Daniel bersalah karena ia menyembah Tuhan Allah pencipta langit dan bumi 3 kali sehari. Cara menjadi manusia unggul. Komitmen. Komitmen untuk tidak menajiskan diri dengan makanan yang sebenarnya bukan makanan. Komitmen untuk menyembah hanya Allah pencipta langit dan bumi meskipun nyawa adalah taruhannya. Komitmen untuk melakukan pekerjaan di kantor, pekerjaan di rumah, dan di mana saja dengan hasil akhir yang sempurna dan benar. Komitmen itu adalah tindakan, bukan kata-kata. Anda tidak perlu rencana baru, tetapi Anda perlu komitmen baru. Yang kedua adalah berdoa. Berdoalah atau memohon kasih karunia Allah untuk menyanggupkan kita menghadapi tantangan dunia ini yang semakin hari semakin besar tekanannya. Berdoalah agar kita tidak menyangkal Allah, agar kita tidak mengkhianati Allah meskipun nyawa adalah taruhannya. Di dalam Daniel 2 ayat 17 dan 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Asaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain yang ada di Babel. Dan Tuhan mendengar permohonan mereka dan Tuhan menjawabnya, dan akhirnya Daniel membawa firman itu kepada Nebukadnezar. Jika Daniel dijawab doanya, maka Tuhan akan menjawab doa Anda. Tuhan akan menjawab doa saya. Dan yang ketiga adalah iman. Meskipun mata jasmani kita tidak mampu melihat Allah, namun mata iman kita berkata bahwa Allah selalu ada untuk anak-anaknya. Iman merupakan tangan untuk menyambut bantuan sorga ketika kita berada di dalam kesusahan dan berada di dalam kesulitan kehidupan. Ujian bagi mereka yang unggul akan dimenangkan oleh mereka yang punya komitmen, akan dimenangkan oleh mereka yang suka berdoa, dan akan dimenangkan oleh mereka yang beriman. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami sudah belajar dari Daniel dan kawan-kawannya bagaimana mereka memiliki komitmen untuk berada di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan dengan setia. Bagaimana mereka selalu berdoa kepada Tuhan, bagaimana mereka hanya takut kepada Tuhan, dan mereka melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab sehingga tidak ada kesalahan. Bapa di sorga berkati semua yang mendengar, supaya mereka sama seperti Daniel dan kawan-kawannya, dan mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan sukacita. Terima kasih oleh karena Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Karena kami minta di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Informasi, jika Anda membutuhkan informasi lanjutan, boleh menghubungi atau pahm@mail.com atau pasenior@yahoo.com. Tuhan Yesus melindungi kita.